Shalom adik-adik HKBP Solo, selamat hari Minggu semuanya. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa berkumpul kembali di ibadah walaupun secara online. Dan kita juga harus bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan serta berkumpul dengan keluarga kita. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Dipimpin oleh kakak ya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk setiap berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan mengizinkan kami untuk bisa beribadah pada pagi hari ini. Mari kiranya Tuhan yang memberkati kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk boleh mengerti apa yang diajarkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, judul firman Tuhan pada hari ini adalah menyaksikan kemuliaan Yesus. Oke, menyaksikan kemuliaan Yesus. Oke, sebelumnya kakak mau baca Alkitab dulu. Oke, kita keluarkan semua ya Alkitabnya, khususnya untuk kelas sedang yang udah bisa membaca nih adik-adik. Kak Fani minta supaya mengambil Alkitabnya dan sama-sama kita buka di Perjanjian Baru, yaitu Lukas 9 ayat yang ke-28 sampai 36. Oke, udah dapat semuanya? Kakak bacain ya. Adik-adik kelas kecil bisa dengerin kakak. Di bawah perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Oke, sekarang kakak mau bercerita. Jadi kakak mau bercerita singkat tentang apa yang sudah kita baca barusan ya. Jadi tadi apa tema kita? Tema kita adalah menyaksikan kemuliaan Yesus. Nah, pada suatu hari Yesus mau berdoa di Gunung Tarbo. Dan pada waktu Yesus mau berdoa di Gunung Tarbo, dia mengajak 3 muridnya. Yang pertama adalah Petrus, yang kedua adalah Yohanes, dan yang ketiga adalah Yakobus. Pada saat Yesus sedang berdoa, tiba-tiba wajahnya dia sampai seluruh pakaiannya berubah menjadi warna putih, bersinar, bercahaya, berkilauan. Coba kita bayangkan kayak matahari. Matahari itu bersinar kan, bercahaya, dia terang. Nah, seperti itulah saat itu Yesus sedang berdoa. Dan ada 2 orang lagi yang ada di sampingnya, yaitu ada Elia dan ada Musa. Nah, sementara Yesus sedang berdoa, ternyata murid-muridnya sedang tertidur. Tiba-tiba mereka terbangun. Wow! Apa itu? Mereka sangat takjub dan sangat bahagia. Dan Petrus berkata, "Tuhan, bolehkah kami mendirikan sebuah kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia?" Tapi tiba-tiba awan besar tiba-tiba menutupi murid-murid Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba mereka mendengar suara, yaitu suara dari Allah. Allah bilang kayak gini,
inilah anak aku kasihi, dengarkanlah dia. Oke, sampai di situ ceritanya. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud Allah tadi ngomong seperti itu? Bahwa yaitu Yesus adalah anak Allah. Nah, dari cerita Alkitab tadi, kita dapat melihat bahwa murid-muridnya Tuhan Yesus telah menjadi saksi karena mereka telah melihat kemuliaan Yesus secara nyata dalam kehidupan mereka. Mereka bisa melihat langsung. Nah, sama seperti kita juga saat ini anak-anaknya Tuhan, juga sampai sekarang ini kita masih bisa kemuliaan Yesus. Kakak kasih tahu nih, matahari, kita masih bisa melihat matahari bersinar di pagi hari bahkan sampai di sore hari. Kita masih bisa bangun pada pagi hari dan masih diberikan kesehatan sama Tuhan Yesus. Dan walaupun pandemik ya, kita masih bisa berkumpul bersama keluarga, ada mama, papa, kakak, adik, dan abang kita. Dan walaupun juga kita belajarnya belum bisa ke sekolah, setidaknya kita masih bisa belajar di rumah. Karena kita telah melihat dan menyaksikan kemuliaan Tuhan, maka kita juga harus hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Caranya gimana, Kak? Oke, yang pertama adalah berdoa. Nah, adik-adik, udah seberapa sering kamu berdoa atau berkomunikasi sama Tuhan? Karena berdoa itu kita artinya sedang berbicara kepada Tuhan. Berdoa di saat kapan aja? Selalu, setiap hari, di saat kapanpun kamu mau. Di saat bangun pagi hari, mau tidur, mau makan, mau belajar, di saat kapanpun. Oke. Yang kedua adalah bersyukur. Oke, udah seberapa bersyukur kamu sebagai anak-anak Tuhan? Kamu harus bersyukur walaupun belajar di rumah saat ini, walaupun gak ketemu sama teman. Karena masih ada di luar sana teman-teman kamu yang masih belum bisa bersekolah. Mereka belum bisa sekolah, mereka gak punya uang. Bahkan mereka gak punya rumah untuk tidur, mereka gak punya rumah untuk tempat tinggal, mereka gak ada. Mereka tinggalnya di jalanan. Bahkan ada yang gak punya orang tua lagi, ada yang tinggal sendiri, dan masih banyak lagi. Makanya saat ini apapun yang kamu punya harus kamu syukuri ya. Kamu harus bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah mendengarkan firman Tuhan. Nah, selain di hari Minggu kita bertemu beribadah secara online, kamu juga bisa di rumah sebelum tidur baca Alkitab sebelum berdoa. Sebelum tidur baca Alkitab lalu berdoa. Oke? Jadi adik-adik, bagaimana kita hidup dalam kemuliaan Tuhan? Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah bersyukur, yang ketiga adalah mendengarkan firman Tuhan. Oke, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita menutup firman hari ini, mari kita bersama-sama di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk tetap hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Ajari kami untuk selalu bisa berdoa. Ajari kami Tuhan untuk boleh bersyukur. Ajari kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu dan menjadi anak yang taat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, shalom adik-adik.